Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Kalista Yuwanda. Hari ini saya akan membahas mengenai perusahaan dagang. Yang pertama, mengenai metode pencatatan. Dalam perusahaan dagang, terdapat dua metode dalam pencatatannya. Yang pertama, periodik. Periodik itu apa? Pencatatan persediaan pada akhir persediaan penjualan. Sedangkan perpetual merupakan metode pencatatan perpetual yang mencatat transaksi penjualan pada saat transaksi terjadi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cash flow pembelian. Gimana sih cash flow pembelian dalam perusahaan dagang ini? Yang pertama perlu dibedakan antara periodik dan perpetual. Untuk pembelian barang sendiri, dalam cash flow pembelian dituliskan pada jurnal umumnya pembelian di debit, kas atau tanda di kredit. Sedangkan untuk metode perpetual, persediaan barang di debit, kas atau utang dagang di kredit. Sedangkan untuk retur pembelian, periodik, kas atau utang dagang di debit, retur pembelian di kredit. Untuk perpetual, kas atau utang dagang di debit, persediaan barang di kredit. Sedangkan untuk potongan pembelian ini sendiri, untuk metode periodik dan perpetual, periodik, kas di debit, potongan pembelian di kredit, sedangkan perpetual, kas di debit, persediaan barang di kredit. Dapat dilihat untuk cash flow dan harap diperhatikan. Selanjutnya, penulisan pada jurnal umum untuk metode penjualan. Untuk pembelian barang sendiri, kas atau piutang dagang di debit, penjualan di kredit, sedangkan perpetual, kas atau piutang dagang di debit, penjualan di kredit, HPP di debit, persediaan barang di kredit. Kenapa di sini terdapat pembelian barang ini berbeda akun? Karena perpetual ini HPP-nya akan dicatatkan saat penjualan pada saat dalam semua jurnal umumnya. Jadi kalau periodik akan dihitung terakhir, kalau perpetual secara terperinci. Untuk retur pembelian juga begitu. Untuk retur pembelian pada periodik, retur pembelian di debit, kas atau utang dagang di kredit. Sedangkan untuk metode perpetual, retur penjualan di debit, kas atau piutang dagang di kredit. Persediaan barang di debit dan HPP di kredit. Untuk cash flow biaya angkut sendiri, pencatatan biaya angkut pembelian itu dalam metode periodik dituliskan biaya angkut pembelian di debit, kas atau utang dagang di kredit. Sedangkan untuk metode perpetual, persediaan barang di debit, kas atau utang dagang di kredit. Pencatatan biaya angkut penjualan, biaya angkut penjualan di debit, kas atau utang dagang di kredit. Sedangkan untuk metode perpetual, biaya angkut penjualan di debit, kas atau utang dagang di kredit. Di sini untuk biaya angkutnya, untuk metode periodik jangan disarankan atau tidak boleh menggunakan kata beban, sehingga dituliskan dengan biaya. Syarat untuk pengiriman barang. Di sini ada dua, yaitu FOB shipping point dan FOB destination point. Apa itu FOB? Sorry. Apa itu FOB shipping point? Yaitu beban angkut ini menjadi tanggung jawab pembelinya. Sedangkan untuk FOB destination point, ini beban angkut menjadi tanggung jawab penjual. Untuk syarat pembayaran barang, itu ada beberapa yang perlu diperhatikan. Untuk N/30, artinya pembayaran paling lambat 30 hari setelah terjadi transaksi. NEOM artinya pembayaran paling lambat akhir bulan. N/10 EOM artinya pembayaran paling lambat 10 hari setelah akhir bulan. Untuk syarat pembayaran ini terkadang di pembayaran perusahaan dagang ada potongan pembelian. Seperti dituliskan dalam 2/10, artinya akan mendapatkan potongan 2% apabila dilakukan pembayaran dalam waktu 10 hari atau kurang dari 10 hari. Jika lebih atau waktu terakhir untuk membayarkan 30 hari, namun lebih dari 10 hari, maka tidak akan mendapatkan potongan. Seperti itu. Sekian dari saya untuk pembahasan mengenai perusahaan dagang. Terima kasih. Baik semuanya, tadi kita udah belajar mengenai bagaimana materi untuk perusahaan dagang. Sekarang saatnya kita untuk membuat jurnalnya. Yang pertama kita harus buat jurnal umumnya. Di sini sudah ada data dari nota pembelian dan rekap selama bulan Desember 2024. Selanjutnya, di sini juga ada rekap jurnalnya untuk dari invoice-invoice ini. Selanjutnya kita akan membuat jurnal umumnya. Yang pertama kita akan membuat data validation di sini. Yang pertama kita plug dulu untuk akun debit dan kreditnya. Terus kita pakai data validation di data validation. Data yang digunakan merupakan COA ini.
Terus kita pilih yang di sini allow-nya list. Kita pencet OK aja. Nah, bakalan muncul kayak gini untuk data validation-nya. Data validation tuh menggabungkan data dari uh, akun, keterangan, dan nomor akun. Kayak gitu. Selanjutnya, uh, kenapa harus pakai data validation? Agar memudahkan kita nantinya untuk melakukan pivot table. Kayak gitu. Jurnal yang pertama untuk di sini dituliskan surat pernyataan mengenai penyetoran modal sebesar 25 juta. Dengan ini menyatakan bahwa PT Glorious Beauties menerima modal dari pemilik perusahaan Glorious sebesar 25 juta dalam bentuk kas terbilang 25 juta rupiah. Terus di sini kita tulis 1 Desember, akunnya kas, terus di kreditnya modal sebesar, bentar, modal sebesar 25 juta rupiah. Sini juga 25 juta rupiah. Untuk keterangannya di sini penyetoran modal dari pemilik. Kita kopas ke bawahnya. Terus untuk akunnya ini kita membuat rumus. Akun ini nantinya bisa nyambung antara yang akun di debit dan kredit. Jadi misalkan memunculkan kalau di yang pertama mungkin munculnya akan di debit. Kalau yang kedua mungkin akan muncul di sisi kredit kayak gitu. Rumusnya gimana? Sama dengan if jika akun debitnya ini sama dengan 0, maka ini pilih yang ini atau yang akun di kredit kayak gitu. Terus enter aja. Bentar. Oh, bentar. Salah, salah, salah. Jika sama dengan 0, maka pilih di kredit. Kalau enggak, pilih yang di debit kayak gitu. Nah, bakalan muncul kayak ada nama kas. Terus kita drag aja ke bawah. Ini ada nama modal juga di sini karena di akun kedua kita masukinnya modal kayak gitu. Sama kayak di perusahaan jasa. Selanjutnya, kita mau buat untuk tanggal 1. Glorious menjual barang secara kredit kepada Game Shop senilai 2.208 dengan FOB Destination 2/5 EOM. Beban pokok penjualannya 1.552. Di sini FOB Destination apa? Dia mendapatkan potongan 2% jika membeli pada tanggal 15. Jadi nanti harap diperhatikan untuk membuat jurnalnya. Di sini sama ya invoice-nya. Oke, kita buat aja jurnal umumnya gimana. 1 Desember kita buat di sini piutang, karena ini segi penjual maka nanti ada HPP piutang usaha, terus di sini ada penjualan nama akunnya, terus di sebelah sini ada harga pokok penjualan, terus di sisi kreditnya itu ada yang namanya persediaan yang tersisa sama HPP-nya. Di sini tadi dituliskan senilai 6.208.000, 6.208.000. Terus HPP-nya di sini 1.552. Untuk keterangannya kita bisa tulis di sini penjualan barang pada secara kredit. Kan tadi kredit ya belum dibayarkan kepada Kim Shop. Kim Shop. Kita drag ke bawah juga. Terus di sini kita tuliskan beban pokok penjualan. Kita drag ke bawahnya.
Sudah, kalau udah kayak gini, untuk tanggal 1 beres. Terus kita buat tanggal selanjutnya. Di sini dituliskan Glorious membayarkan ongkos kirim karena secara tunai untuk pengiriman barang yang dijual kepada game shop pada tanggal 1 Desember. Kenapa di sini Glorious ini membayarkan biaya pengiriman? Karena di sini adalah FOB destination kayak gitu. Nah, kita lihat di sebelah sini faktur pemesanan JNE JTE untuk Express Indonesia tagihannya pada Glorious dengan pengirimnya Glorious, penerima game shop ongkos kirimnya 350 kayak gitu. Untuk detailnya dapat dilihat di sebelah sini, udah dibayarkan. Maka untuk jurnalnya, di sini tanggal 2 Desember, jurnalnya itu beban pengiriman, dan di sini pastinya kas karena kasnya berkurang. Berapa? 350. Terus 350. Sini juga 350. Sebelah sini dituliskan pembayaran ongkos kirim pada penjualan 1 Desember. Kita ke bawah juga. Udah. Selanjutnya kita buat lagi untuk nota selanjutnya. Di nota, di sini pada tanggal 5, Glorious menjual barang secara kredit kepada Kim Shop senilai 12 juta dengan syarat FOB shipping point. And per EOM beban pokok penjualannya sebesar 3 juta. Kita lihat di sini untuk tanggal 5 Desember FOB shipping point yang artinya beban pengirimannya ditanggung oleh penjual. Ditanggung oleh pembeli gitu. Senilai 12 juta dengan beban pokoknya 3 juta. Maka jurnalnya dituliskan di sini untuk tanggal 5 Desember yaitu piutang usaha sama kayak yang di tanggal 1. Di sini penjualan. Di sini ada harga pokok penjualan. Sebelah sini ada persediaan. Terus sebelah sini dituliskan untuk tanggal 5 sebesar piutang usahanya tadi. Kita lihat di sebelah sini di notanya 12 juta dengan beban pokok penjualannya 3 juta. Kita tuliskan 12 juta di sebelah sini. Ini juga 12 juta. Nah, sini kita tulis 3 juta. Sebelah sini kita tulis penjualan secara kredit kepada Kim Shop juga. Kita tulis aja di sini. Penjualan secara kredit kepada Kim Shop. Penjualan secara kredit kepada Kim Shop. Terus di sini beban pokok penjual. Beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan. Udah. Kayak gitu. Next, untuk tanggal selanjutnya kita lihat di note di sini. Pada tanggal 9 ini, Kim Shop membayarkan ongkos kirim sebesar 152.500 secara tunai untuk pembelian barang dari Glorious pada tanggal 5. Di sini no nota, kenapa? Karena di sini yang membayarkan ongkos kirimnya kan shipping point. Shipping point berarti pembeli yang menanggung biaya ongkos kirimnya kayak gitu. Jadi no nota. Next, untuk tanggal 12, Kim Shop mengembalikan barang yang dibeli secara kredit pada tanggal 1 senilai 1.208.000 dengan beban pokok yang diretur 302. Tadi kan di sebelah sini totalnya 6.208. Sedangkan yang diretur itu 1.208. Berarti nanti sisanya 5 juta. Terus untuk beban pokok returnya 302. Kita cek di invoice-nya. Invoice retur di sini. Di sini 1.808 dengan beban retur
388 pada tanggal 12. Maka dari itu kita tuliskan invoice-nya di sini untuk jurnal umumnya yaitu pada tanggal 12 Desember. Red, bentar. Retur penjualan di debit, terus piutang, pastinya piutang usahanya berkurang, terus di sini, eh, terus persediaan kita bertambah, terus HPP, harga pokok penjualan. Di sini dituliskan pada tanggal 15, pada tanggal 12 ini yaitu sebesar 1.208. Di sini 1.208. Oh, bentar-bentar. Kita lihat dulu di sini. Tanggal 1. Berarti di sini cuma 5 juta ya. Sorry, berarti invoice-nya ada kesalahan. Kita tuliskan 5 juta di sini. Kan totalnya bukan, returnya bukan segini, tapi 1 juta karena di sini totalnya itu 6.208. Di sini harusnya 1 juta. Sebentar. Kita rubah dulu. Buat di sini ke 02. Ini dituliskan nantinya pengembalian barang untuk tanggal 1. Pengembalian barang untuk tanggal 1 per beban pokok, bukan beban pokok returnya. Karena tadi udah diretur kayak gitu. Terus selanjutnya untuk invoice tanggal 15 di sini dituliskan bahwa tanggal 15 Kim Shop ini membeli lagi kepada Glorious Beauties. Terminnya 1/10, potongan 1% bila membayarkan 10 hari dan tidak dapat potongan, dan terakhir membayarkan itu selama 30 hari ke depan. FOB shipping point di sini 38.700. Kita cek di sini untuk tanggal 15 Gloris menjual barang secara kredit senilai 58.700 benar dengan FOB shipping point senilai 1/10 N/30. Gloris membayarkan terlebih dahulu ongkos kirimnya secara tunai sebesar 1.675 yang ditambahkan pada nilai faktur dengan beban pokok penjualannya 35 juta. Kayak gitu. Kita buat jurnalnya umumnya. Tadi pada tanggal, wait, kita buat tanggal berapa tadi? Bentar. Untuk tanggal 15. Tanggal 15 di sini 11 Desember. Di sini tuliskan piutang usaha. Terus sebelah sini penjualan, jualan. Terus ada harga pokok penjualan. Terus sebelah sini ada pembersediaan. Terus di sebelah sini totalnya 58 tadi ya. 58.700. 58.700. Terus kita lihat untuk kirimnya 187. Harga pokok
harga pokok penjualannya, beban pokok penjualannya 35. Ini dituliskan keterangannya. Oh ya, tadi kan dia juga ada nih ditambahkan pada nilai faktur untuk ongkos kirimnya. Berarti di sini dituliskan lagi piutang usaha dan kas. Kas di sini senilai 1.675. Kelebihan nolnya satu nih. Oke. Ini tuliskan penjualan kepada game shop sama aja kepada game shop. Ini juga sama bawahnya. Terus di sebelah sini tuliskan beban pokok penjualan, beban pokok penjualan. Di sini piutang usahanya itu sebesar, ini ongkos kirim pembayaran ongkos kirim di sini 1 Desember kita rubah aja biar gampang. Oke, pembayaran ongkos kirim kita rubah aja tinggalan. Kok nggak bisa ya? Ntar kita tulis manual aja. Pembayaran ongkos kirim yang dimasukkan ke faktur tanggal 15 Desember. Oke, hapus, kita copy, kita paste, copy, kita paste, gitu. Oke, aman ya. Oh, tanggal 15. Sekarang next untuk nota tanggal 16. Game Shop membayarkan untuk pembelian 1 Desember. Di sini tanggal 16 kita cek ini. 16. Di sini masuknya 5 juta karena tadi kan 5 juta pelunasan dagang atas penjualan secara kredit pada tanggal 1 Desember dengan HPP 1.050 1.522.000 rupiah. Nah, kita tulis di jurnal umumnya untuk tanggal 16 Desember. Bentar, di bawahnya 16 Desember. Di sini kan tadi terminnya 2/10, berarti masih dapat potongan. Sini kita buat kas, terus diskon penjualan, terus ada piutang usaha. Di sini kasnya berapa? Kita tuliskan kasnya itu sebesar 5 juta. 5 juta ini 2%-nya itu senilai sebentar, 100.000 rupiah. Maka jurnal umumnya kita tuliskan di sini kasnya 4.900.000 karena ada diskon ya. Ih, salah, kebanyakan nolnya. Ini 4.900.000, di sini 1 juta. 100.000. 100.000 di sini berarti totalnya 5 juta gitu. Nah, di sini dituliskan pembayaran pelunasan piutang usaha 1 Desember. Diskon penjualan. Diskon penjualan 1 Desember.
Terus pelunasan kas. Uang masuk. Kan sini uang masuk, berarti uang masuk pelunasan piutang. Itu deh kayaknya. 1 Desember, lebih cocok kata-katanya kayak itu. Untuk keterangannya lebih jelas ya, teman-teman. Selanjutnya untuk tanggal di sini untuk tanggal 18, Glorious membeli barang kepada Toko Jaya sebesar 15 juta dengan FOB shipping point per 30 atau pembayaran paling lambat 30 hari. Beban pokok penjualannya 7.500.000. Di sini untuk jurnal umumnya karena dia membeli berarti pada tanggal berapa tadi? Pada tanggal 18 Desember dituliskan di sini persediaannya bertambah karena tadi ada termin waktunya berarti masih hutang. Di sini terus hutang usaha. Senilai berapa kita tuliskan notanya tadi 15 juta ya. Kita cek aja invoice-nya di sini biar lebih gampang. Biar kalian tahu semuanya. Ini di sini 15 juta. Maka di sebelah sini dituliskan 15 juta. Nah, di sini pembelian barang kepada utang aja. Utang dagang kepada Toko Jaya. Dagang kopi terbesi. Selanjutnya untuk jurnal umum kita cek di nota untuk tanggal berapa nih? Tanggal 20. Tanggal 20 ini Toko Jaya membayarkan 250. Di sini juga dituliskan ya teman-teman. Ini di rekapnya sini. Toko Jaya ini membayar ongkos terlebih dahulu karena tadi FOB shipping point kan yang di tanggal 18. Jadi Toko Jaya ini menambahkan uh, ke nilai fakturnya 250 kayak gitu untuk tanggal 20 ini. Maka jurnalnya adalah masih sama kayak tadi tanggal 20 Desember sekarang. Di sini persediaannya bertambah, utang dagangnya juga kayak gitu. Terus di sebelah sini dituliskan di debitnya senilai 250. Ini dituliskan eh, ongkos kirim eh utang pengiriman pada Toko Jaya. Terus di sebelah sini kita mau buat lagi jurnal untuk tanggal berapa kita cek. 5. Game Shop ini membayar untuk pembelian pada tanggal 15. Lah, kalau kita lihat di invoice itu mungkin akan susah. Jadi makanya tadi aku buat rekap jurnal. Nih, biar memudahkan kita. Di sini pada tanggal 15 ini dia kalau kita cek di sini ya mutasinya dia kayaknya nggak pernah melakukan retro barang. Jadi kita tulis aja di sini berarti kita mau lihat untuk lebih lengkapnya di 25. Nih, 59 juta
Rp58.113.000. Potongannya 587 dari harga beli, pelunasan biaya pengirimannya ini. Kita buat untuk jurnalnya. Sini 20 Desember. Kita tuliskan, sorry, 25 Desember. Sini ada kas, terus diskon penjualan, karena tadi ada diskon penjualan. Diskon penjualan di sebelah sini ada piutang usaha. Kasnya berapa? Kasnya di sini tadi 58113. 58113. Terus diskonnya sebesar, sorry, diskonnya sebesar 587. Terus 87.000 rupiah. Totalnya 58.700. 700. Di sini dituliskan pelunasan piutang usaha pada tanggal 18 ya. Oh, tanggal 15. Tanggal 15. Diskon penjualan tanggal 15 Desember. Terus pelunasan tanggal 15. Kayak gitu. Selanjutnya kita cek nota selanjutnya. Dituliskan pada tanggal 28, Goodwill mengembalikan barang senilai 5 juta untuk pembelian tanggal 18 Desember. Beban pokok returnya 2.500.000. Kita cek di sini, totalnya kan 15, berarti dia mengembalikan 5 juta. Berarti nanti berkurang untuk pembayaran ini tinggal 10 juta doang. Kayak gitu. Kita buat untuk, kita cek dulu invoice-nya untuk tanggal 26. Tanggal berapa tadi ya? Kok 26? Oh ya, tanggal 26. Nih, retur untuk tanggal 19 pada tanggal 26. Nilainya 5 juta. Udah di-approve juga. Jadi kita buat jurnalnya tanggal 26 Desember. Tanggal usahanya berkurang karena dikembalikan direktur. Terus di sini persediaannya juga berkurang. Senilai itu tanggal 26. 5 juta. 5 juta. Di sini dituliskan retur pada Toko Jaya. Drop ke bawahnya. Oh, sorry, berarti tadi ini salah. Ini pelunasan saham. Nah, kayak gitu. Selanjutnya, untuk kita cek di sini nota pelunasan pembayaran besar 10 juta dari nota dari Toko Jaya Packaging, pelanggannya Glorious Beauties. Di sini dicek lagi. Tadi kan aku bilang mereka kan melakukan retur. Terus habis itu untuk tanggal 18 di sini datanya tanggal 18 di sini kan dia tanpa potongan pembelian. Terus tadi dia udah retur 5 juta, jadinya 10 juta di sini untuk yang perlu dibayarkan oleh Glorious Beauties kayak gitu. Kita buat invoice-nya di sini tanggal 28 Desember. Ada tentang usaha
Terus kasnya berkurang. Sorry, kas sebesar tanggal 28 tadi 10 juta ya. Ini dituliskan pelunasan luna- pelunasan hutang kepada Toko Jaya. Nah, kepada Toko Jaya di sebelah sini juga. Terus sekarang kita buat untuk tadi dia juga harus membayarkan ongkos kirim ya. Senilai 250 di tanggal 20 ini. Jadi kita buatkan, tadi kan dimasukinnya juga ke nih, ke invoice, jadi invoice, bukan dijadiin utang usaha. Di sini 250 juga, di sini 250. Ini pelunasan utang ongkos Toko Jaya. Kayak gitu. Selanjutnya kita buat untuk tanggal selanjutnya di sini atau tanggal 30 Gymshark membayar untuk pembelian tanggal 5 Novembernya tadi. 5 November di sini akhir bulan untuk pembayarannya. Terus menjual secara kredit kan tadi. Terus di sini kita cek untuk invoice tanggal 30. Tikas masuk 12 juta dengan HPP tadi 3 juta ya kan. Jadi kita buat info jurnal umumnya di sini untuk tanggal 30 Desember. 30 Desember di sini ada kas, terus cancel bentar. Kas, terus ada piutang usaha senilai 12 juta. Lebihan nolnya 1. Bahaya banget nih. Kita tulis di sini hmm, pelunasan piutang tanggal 5. Sama. Ini juga ditulis tanggal 5. Terus yang terakhir nih. Ternyata pada tanggal 31 Glorious Beauty ini membeli mesin kasir Android senilai 3 juta. Maka dari itu kita buat di sini 31 Desember peralatannya bertambah karena mesin kasir itu jangka waktunya lebih lama. Jadi dia masuknya ke peralatan bukan perlengkapan kayak gitu. Terus di sini dituliskan kas senilai 3 juta. Jadi nolnya mesti kebanyakan 1. Terus ini dituliskan pembelian mesin kasir. Oh ya, ini juga harus di-track lagi biar datanya lebih. Nah, udah kayak gini. Coba kita cek dulu hasilnya ya. Pakai zoom. Sama dengan sama. Kita cek dari atas sampai bawah balance atau enggak. Nah, hasilnya balance ya teman-teman. Selanjutnya kita rapin aja dulu untuk ininya biar enggak berantakan gini. Kita pilih yang di sini terus kayak gini. Nah, hasilnya balance berikut untuk pembuatan jurnal umum dari Glorious kayak gitu. Baik semuanya, tadi kita udah buat jurnal umum, sekarang saatnya kita buat buku besarnya.
Gimana cara buat buku besarnya? Cara buat buku besarnya tuh gampang banget. Caranya itu tinggal kita pakai pivot table di sini. Terus kita select di jurnal umumnya. Pastiin di akun nih lengkap semua ya. Soalnya nanti kita bakalan kayak pilih list. Jadi, nah, ini kan pivot table-nya udah beres. Terus kita pilih tanggal, terus debit, kredit, keterangan, terus sama akun. Nah, di akun ini kita pindah ke row filter, terus tanggalnya ini kita taruh atas, jangan ditaruh bawah ya, biar penyusunannya lebih rapi. Terus kita ke desain. Di desain ini kita bisa pilih warna kalau kita mau pindah warna. Terus kita tinggal di sini ada subtotal, kita hilangin subtotalnya dulu. Kalau udah kayak gini, terus ini kita pilih yang tabular form. Kalau udah kayak gini, kita tinggal edit aja ininya jadi kayak lebih kecil, biar lebih rapi juga. Terus di sini kan tadi kita fungsinya itu yang ini, yang akun ini buat kita bisa pilih di sini. Kita matiin select all-nya, terus kita pilih akun. Di sini udah akun-akunnya. Kita rapiin aja, kita pilih biar lebih rapi, biar kelihatan angkanya. Terus kalau udah kayak gini, saatnya kita menghitung debit sama kreditnya. Caranya kita ke nih, ke pivot table analysis, terus di sini ada kalkulatornya, terus kita pilih debit gitu ya. Misalkan di debit ini berarti pakai if dalam kurung debit. Jika debit lebih besar dari kredit, maka debit ini dikurangi kredit. Jika tidak, sama dengan 0. Kayak gitu. Terus kita enter aja. Nah, di sini bakalan ada nilai dari debit dikurangi kredit. Terus kita juga pilih di sisi selanjutnya, kita buat lagi kayak tadi, ini kredit. Kita di sini pilih if. Terus di sini gini, debit. Sekarang kan kredit, berarti pakai akun kredit. Kredit, jika kredit lebih besar dari debit, maka kredit ini harus dikurangkan dengan debit. Ya tidak, sama dengan 0. Nah, kita pencet oke. Wait. Oh, kita hapus dulu. Kita ulang. Ya, kredit lebih besar dari debit, maka kredit ini harus dikurangkan dengan debit. Tidak sama dengan 0. Kita kurang. Nah, di sini udah ada kayak gini. Ini kita ganti namanya dari jadi total debit. Terus ini total kredit. Terus di sebelah sini ini will with adjust. Oh, ini nggak bisa diganti. Oke, jadinya udah kayak gini lebih rapi kan. Selanjutnya untuk buku besar itu kan beberapa akun. Jadi kita menjabarkan nanti itu kayak buku besar tuh fungsinya tuh ada kas, nanti ada sendiri. Terus itu kayak perlengkapan ada sendiri. Jadi kita buat kayak gini, kita kopas. Terus kita paste di sini. Ini kan akun kas Masian, kita ganti ke persediaan kayak gitu. Terus di next lagi, kita buat lagi di sebelah sini. Kalau persediaan kan udah, terus kita ganti piutang usaha. Kalau udah di sebelah sini, kita ganti ke tadi persediaan udah, piutang usaha udah, peralatan. Nah, ini sampai semua akunnya ada di sini. Copy lagi di sini. Jadi kita bisa lihat totalnya nanti yang akan kita masukkan ke selanjutnya. Bentar. Peralatan, piutang usaha, usaha, jualan,
Kenapa kita pilih ke samping bukan ke bawah? Sebenarnya itu biar memudahkan kita nanti kalau misalkan di jurnal umumnya ternyata ada penambahan. Jadi akunnya nanti bisa masuk ke buku besar ini. Udah, retur. Nah, ini untuk buku besarnya. Oke, kalau udah buku jurnal umum, buku besar, terus saatnya kita buat yang namanya neraca saldo. Saldo. Sini kita mau buat neraca saldo. Gimana cara buat neraca saldo? Bentar, saldo. Kita buat dulu ininya biar lebih rapi nanti. Terus kita tulis dulu di sini PT, nah PT Glorious Beauty neraca saldo periode Desember 2024. Nah, kalau udah gini, ini kita rapiin. Terus di sebelah sini juga. Terus di sebelah sini juga. Nanti biar lebih rapi. Terus, neraca saldo ini ngambilnya dari mana? Neraca saldo ini ngambilnya dari buku besar. Nah, kita pakai satu akun dulu, karena nanti bakalan dipilih di sana. Copy di neraca saldonya. Sampai saja. Terus di sini kita ganti. Neraca saldo ini kita pilih akun di sini. eh, kita nggak perlu tanggal, kita nggak perlu debit sama kredit, soalnya udah ada debit kredit. Terus akun ini kan akun tadi difilter. Oh, keterangan kita matiin dulu. Akun tadi kan difilter, kita pindah ke rows. Nah, terus akunnya kita pilih select all. Pasti nggak ada blank ya. Biasanya kadang ada blank gitu di bawahnya. Nah, minusnya di sini tuh kita itu nggak akan bisa dapat ini. Kita naikin dulu biar lebih rapi. Nah, di sini tuh kita minusnya itu nggak bisa dapat grand total. Jadi grand totalnya harus sendiri. Di sini nggak bisa kalau kita hapus. Jadi kita harus ke desain. Terus di desain ini untuk grand totalnya kita matiin dulu. Kita pencet terus off roll. Nah, nih. Kita pakai namanya sum. Kita jumlahkan semuanya. Gini. Terus sampai ini. Nah, kayak gini. Terus di sini ditulis saja total kayak gitu. Nah, pastiin neraca saldo kita ini balance ya antara debit dan kreditnya. Terus, biar lebih gampang lagi, ini kita rapiin dulu. Nah, ini ada kayak gini. Terus totalnya kita bold, kita rapiin. Ini tuh terserah kalian. Kalau kalian mau kayak gini juga boleh. Kalau kalian prefer ya udahlah kayak biasa aja gitu ke apa juga. Terus kalau udah saatnya kita buat laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini biasanya itu diambil dari memang diambil dari neraca saldo ini. Nah, kita giniin aja daripada buat lagi. Terus di sini kita ganti
laporan laba rugi. Periodenya juga masih sama, Desember 2024. Jadi di sini ada akun pendapatan dan beban. Kita tulis dulu pendapatannya. Hmm, Terus kita pakai, kan tadi udah akun pendapatan. Terus di sini, bentar, kita hapus dulu ini. Terus di akun pendapatan ini ada apa aja? Di akun pendapatan ini ada penjualan. Copy dulu ke sini. Terus ada retur penjualan. Terus ada diskon penjualan. Nah, kalau udah kayak gini, bentar kita giniin dulu. Terus ada nanti namanya pendapatan neto. Nah, di sini caranya untuk mencari pendapatan ini gimana? Di penjualan, kita mau pakai rumus saja biar lebih mudah dan nanti kalau misalkan ada perubahan juga bisa connect gitu. Untuk pendapatan kita pakai sum if, kita drag ini, terus titik koma, ini dari data ini, terus ke debit. Nah, di sini pastiin kita ini ya, string datanya. String yang dipilihannya, biar nanti itu nggak pindah-pindah datanya. Kalau kita rubah juga. Terus kalau udah gini, kita tutup kurung, terus kita pakai sama dengan. Di sini juga sama caranya, kita pilih sum if lagi, terus dari data ini ada di sini, terus kita titik koma, pilihan penjualan, terus titik koma yang sisi kreditnya. Nah, kalau udah kayak gini, terus saatnya kita string lagi, kayak tadi. Nah, kayak gini, terus kita tutup kurung. Nah, di sini hasilnya untuk penjualannya, sisi kredit, bener kan? Tu- 76.900. Nah, benar sesuai yang di sana. Terus untuk retur, retur ini kita kopas lagi untuk retur. Apa saja langsung. Nah, di sini kan datanya tadi udah beda. Nah, kita tinggal rubah aja ininya, buat ininya di retur. Terus di sebelah sini juga kita pindah juga ke sini. Nah, benar nggak datanya di retur? Benar. Terus selanjutnya di diskon. Diskon ini kan di sisi debit. Berarti kita opas yang ini aja. Nah, benar nggak diskonnya 68.700? Kalau udah benar kayak gini, kalau udah kayak gini berarti kita bisa menjumlahkan. Jadi nanti caranya itu kita pakai rumus sum dulu. Ini kita jumlahkan dulu berapa totalnya. Setelah kayak gini, ini bisa kita masukin ke pendapatan itu. Caranya tinggal ini pendapatan itu tuh pendapatan setelah ini dikurangi ya untuk pendapatannya. Terus jadinya ini 75 juta 13.000 kayak gitu pendapatan itunya. Selanjutnya untuk pendapatan itu udah. Sekarang pendapatan udah. Tinggal beban. Kita buat beban. Hitung bebannya. Nah, beban itu ada apa aja di sini? Kita lihat beban. Ada beban pengiriman. Oh, ada ada beban nih harga pokok penjualan nih 50. Nah, kita dua-duanya ini 50. Akun dua ini masuknya beban. Nah, kalau udah kayak gini,
Rumusnya masih sama kayak yang tadi, kita tinggal kopas, terus di sini kita tinggal rubah di ini aja. Dan pastiin nanti hasilnya sama-sama yang ada di raja saldo, gitu. Sama nggak nih? Oke, sama. Terus kita copy aja atasnya. Paste. Pastiin juga hasilnya sama ya. Oke, sama. Terus di sini ada namanya total beban total deh. Total beban operasional. Kita pakai sebelah sini aja nanti soalnya kita mau kurangin ya. Nah, ini totalnya itu sebesar 39.600.000. Bentar, taruhin dulu biar enak dilihat. Terus habis itu di sini ada pendapatan dan beban lain-lain atau tidak, itu tidak. Jadi kita tulis di sini pendapatan pendapatan dan beban lain-lainnya itu nggak ada ya. Jadi kita strip aja. Sorry, strip aja. Oke. Terus laba bersih, kita hitung laba bersihnya berapa. Laba bersih. Nah, laba bersih ini gimana nyarinya? Laba bersih ini tinggal kita kurangkan aja pendapatan itu dikurangkan dengan total beban operasional. Nah, ini udah masuknya laba bersih. Bentar. Oke, ini udah laba bersihnya. Ini kita jadiin satu aja semuanya. Jadi ini merupakan laporan laba rugi dari PT Glorious Beauties. Terus setelah laporan laba rugi ini kita ada namanya laporan laba ditahan. Kita buat juga sama, kita kopas saja. Bawahnya sini laporan laba ditahan. Ini beda ya. Untuk periode berakhir 31 Desember. Desember 2024. Kayak gini, isinya apa? Laporan di sini ditulis laporan ditahan 1 Desember 2024. Laba bersih, terus nanti dikurangi sama prive atau dividen. Kurangi titik dua gini aja ya, kayak lebih jelas nantinya. Dikurangi prive atau dividen. Nah, laba bersihnya ini berapa? Laba bersihnya itu sama kayak yang di atasnya tadi. Laba bersihnya ngambilnya yang di laporan laba rugi. Kita pakai sama dengan aja. Terus preview ini nggak ada, jadinya sorry. Ini aja. Kenapa ini ya harusnya? Bisa weh. Bentar. Kan nggak ada di garis gini nol. Nah, bentar. Ini kita taruh di tengah aja biar jelas. Kalau nggak ada, terus di sini tulis saja laba ditahan ditahan 31 Desember 2024 sama dengan sum dari total dari ini yang di atasnya tadi. Nah, hasilnya itu 35.400.000.
113 karena nggak ada yang dikurangi atau prive atau dividen yang harus dibagikan kayak gitu. Wait, ini kita giniin aja ya kayaknya. Ini tuh opsional kalau kalian mau rapiin biar nanti gampang dibacanya juga nggak apa-apa. Kalau emang kayak tadi yang bisa kelihatan garisnya nyisa itu juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi aku pingin ininya lebih rapi makanya aku margin center. Nah, gini. Terus tinggal kita buat ininya. Aku mau bold di sini. Nah, ini laporan laba ditahan. Sekarang kita mau masuk ke laporan posisi keuangan yang terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Jadi nanti total aset itu akan sama dengan total liabilitas dan ekuitasnya. Kita tinggal buat aja di sini. Laporan, laporan posisi keuangan per periode per periode per akhir 31 Desember 2024. Jadi nanti itu investor itu kalau mau nanamkan modal ke perusahaan, mau investasi ke perusahaan, dia itu melihat laporan posisi keuangan kita. Apakah posisi keuangan kita antara aset, liabilitas, dan ekuitas itu balance gitu. Ini ada aset. Aset ini terdiri dari kas, persediaan, piutang usaha, dan peralatan. Ah, kodenya 1 pokoknya aset ini. Oke, semuanya. Terus untuk di sini nanti ada total aset. Terus di sini ada liabilitas. Liabilitas itu terdiri dari utang usaha kalau di sini. Soalnya tadi penjualan kan udah masuk di ini nih. Soalnya tadi kan kode 2 itu kan ada utang usaha sama penjualan. Penjualan udah masuk ke laporan laba ruginya tadi. Terus di sini ada nanti total liabilitas. Oh, nggak full nih. Liabilitas di sini. Terus di sini ada namanya ekuitas. Terdiri dari modal, wait, ini ya, modal sama di sini ada namanya laba bersih. Laba bersih tadi dari mana? Laba bersih tadi dari laporan laba ruginya ini. Kita masukin aja buat datanya. Upload aset. Biar ini tuh tujuannya membedakan aja sebenarnya. Dan nanti kalau kita masukinnya lebih mudah. Nah, cara masukinnya tuh gimana? Cara masuknya tuh biar gampang. Kita pakai rumus lagi, sum if. Data yang ada di sini, koma, oh, sorry. Bawahnya digas sama dengan sum if. Data yang ada di neraca saldo, titik koma. Kita mau cari variabelnya itu kas. Terus habis itu di debit. Nah, kita string lagi sama kayak tadi caranya. Nah, kalau udah gini dalam tutup kurung, ditambah sum if lagi, sum if kita drag lagi di sini, terus titik koma,
pilih kas di sisi kreditnya. Sorry. Belum kekunci untuk kasnya. Titik koma di sisi kreditnya. Terus pastiin udah di string lagi. Sorry. Ini hasilnya udah keluar, tapi kita perlu string aja biar nanti rumusnya bisa kita pakai di sebelahnya. Nah, string. Nah, terus kita enter aja di sini. Udah keluar hasilnya. Bener nggak nih? Kasnya ada 86.413. Oh, benar. Terus kita ke persediaan. Di sini persediaan itu kan di kredit, jadi kita minus di sini. Nah, kita minusin. Nanti kita harus minusin ini. Nah, nanti kita minusin ya pokoknya. Kita taruh sini aja deh. Di kredit nih. Terus piutang usaha di sini copy paste. Sini nggak ada peralatannya. Di sini peralatannya ada di debit juga. Sebesar 3 juta. Pokoknya ini nanti harus diminusin ya. Taruh lupa cara minusinnya. Kalau saja min sama dengan min persediaan. Nah, di sini ada min ya. Nah, gini aja biar gampang. Terus di sini untuk total asetnya kita pakai rumus sum. Terus kita Nah, nanti itu bakalan kekurang antara yang di persediaan tadi karena persediaan itu di sisi kredit kita mau jadiin satu sisi aja, jadi makanya harus di min kayak gitu. Terus di liabilitas kita pakai rumus yang sama. Liabilitas itu di utang usaha kita cek utang usahanya itu kosong, pastiin kosong. Nah, ada kosong. Terus modal di sini modalnya ada 25 juta. Terus laba bersihnya ini default nih. Laba bersihnya ini kita ambil dari sebelah sini. Kayak gini. Terus kita ini sum nilai dari ini. Nah, terus totalnya 0 kan tadi. Terus di sebelah sini ini kita totalin. Total ekuitas. Typo. Total ekuitas. Nah, kita tambah sum. Totalnya ada ini. Nah, di sini rapiin dulu. Di sini pastiin nantinya itu total aset ini ya sama nilainya dengan liabilitas ditambah ekuitas. Sama nggak nih kira-kira? Kita cek dulu. Bentar, kita bold aja biar lebih rapi. Oke, sini total ekuitas ditambah liabilitas. Ekuitas sama liabilitasnya sama dengan ini ditambah sama ini. Nah, hasilnya itu harusnya itu sama. Dan ini sama, total aset sama total ekuitas dan liabilitas. Jadi, bisa dikatakan buat laporan posisi keuangan kita itu balance, kayak gitu. Berikut merupakan cara membuat neraca saldo laporan posisi laba rugi periode Desember 2024, terus laporan laba ditahan untuk periode berakhir 31 Desember 2024, dan laporan posisi keuangan periode
per 31 Desember 2024 PT Glorious Beauties. Yang terakhir ini kita mau buat laporan arus kasnya. Gimana cara membuat laporan arus kas? Sama caranya kita pakai data yang di sini. Kita buat di sini laporan arus kas nanti. Arus kas. Nah, ini untuk periode per akhir 31 Desember. Di sini ada apa aja untuk akun-akunnya. Kayaknya lebih baik kita kasih data dulu ya untuk akun-akunnya. Arus kas operasional. Arus kas operasional ini terdiri dari apa aja? Di sini ada pemasukan dari kegiatan operasional. Terus nanti ada namanya pengeluaran dari kegiatan operasional. Terus ada total arus kas operasional. Terus ada ini arus kas investasi. Tapi nanti kayaknya di arus kas investasi ini kita nggak ngisi karena kita nggak ada investasi ya. Terus di sini ada pemasukan dari aset tetap. Terus ada pengeluaran untuk aset tetap. Terus ada total 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 arus kas investasi. Terus di sini nanti ini kita bold aja, terus ini kita bold aja juga. Terus di sini ada namanya arus kas pendanaan. Pendanaan. Terus ada namanya itu pemasukan dari aktivitas pendanaan. Terus ada pengeluaran dari aktivitas pendanaan. Ini nggak usah di bold. Nah, terus di sini nanti ada namanya total arus kas pendanaan. Terus pas awal periode, pas akhir periode. Nah, kalau udah kayak gini, kita buat ini ya. Nah, kalau udah kayak gini, saatnya kita pindah. Jadi laporan arus kas ini diambil dari buku besar yang khusus akun kas. Wait, akun kas. Jadi kita copy dulu akun kasnya, kita pindah ke sebelah sini. Sebelah sini aja. Di sebelah sini, ya. Terus kita mau kasih kode buat di sebelah sini. Penyetoran modal itu merupakan kita tulis PM kodenya, terus penyetoran ongkos kirim itu masuknya ke pembayaran ongkos kirim yang dikirim kredit. Terus di sebelah sini ada utang masuk pelunasan piutang. Uang masuk pelunasan piutang 1 Desember. Kas masuk. Terus di sebelah sini ada pembayaran ongkos kirim kepada. Ini kas keluar. Terus di sini ada Kimshop membayar ongkos kirimnya dimasukkan nilai faktur. Berarti kas masuk. Terus pelunasan piutang usaha 15 kas masuk. Terus di sini pelunasan utang ongkos kirim
kas keluar, terus pelunasan utang kepada Toko Jaya, kas keluar, terus pelunasan piutang pada tanggal 5, berarti kas masuk, terus pembelian mesin kasir, kas keluar. Nah, kalau udah kayak gini, udah ada datanya kayak gini, kita tinggal masukin ke sini. Nah, rumusnya sama kayak yang tadi. Kita pakai sum if. Sorry, kok sum if. Sum if ini kita pilih kategorinya. Oh, wait, salah, bukan di sini. Pemasukan dari kategori operasional. Pemasukan dari kategori operasional berarti kas masuk. Jadi kita pakai sum if di sini dengan kategori ini. Terus kas masuk KM step 2 di sebelah sini sisi debit dulu aja ya biar enak. Sisi debit. Terus kita string 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 kita string terus di sini tutup kurung sama dengan pakai sum if lagi sama kategorinya terus kita pilih sorry kita pilih kategori dulu di sini kita hapus dulu kategorinya yang mau kita cari titik koma kas masuk di sisi bitnya. Nah, terus jangan lupa untuk di string datanya. Terus kita tutup kurung. Nah, di sini bakalan keluar nilainya. Oke, kayaknya tadi ada kesalahan masukin data, jadi ini aku coba ulang ya. Untuk pemasukan kegiatan operasional, kita pakai sum if. Sorry, sum if. Sini datanya yang sebelah sini. Terus titik koma, kas pemasukan KM, koma, dari data di sisi kredit. Coba dulu. Terus kita string 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 terus kita string kurung ditambah sum if di sebelah sini juga tapi di sisi satunya kita string langsung aja mungkin ya terus kas masuk terus di sisi debit. Nah, terus tutup kurung. Nah, ini benar nih. Kalau udah, kita juga kopas di sebelah sini. Di sebelah sini ini kita ganti kas keluar. Nah, kalau udah gini, kita tinggal kurangkan antara pemasukan dan pengeluaran tadi. Caranya, ini kita pencet, terus kita langsung kurangkan aja. Kayak gitu. Terus untuk investasi, pemasukan aset tetap, karena kita nggak ada investasi, arus kas investasi, maka kita nggak perlu menuliskan arus kas investasi. Jadi kita langsung aja, kita kosongkan. Terus di sebelah sini kita kosongkan. Terus untuk arus kas pendanaan, untuk aktivitas pemasukan pendanaan itu ada kas masuk, tapi untuk pengeluaran dari aktivitas typo dari aktivitas pendanaan itu nggak ada jadinya, makanya di sini kita kopas dulu.
Terus kita ganti datanya. Sebelah sini, ini PM, ini PM. Nah, di sebelah sini adalah 25 juta, benar sesuai. Terus habis itu, karena nggak ada dari aktivitas pendanaan ini, maka ininya kita iniin aja. Terus untuk totalnya kita sum dari hasil ini. Nah, ini udah ada kedua hasilnya. Terus selanjutnya untuk kas awal periode itu caranya itu tinggal kita pilih ini. Nah, soalnya kita nggak ada kas awal periode atau laba ditahan di awal. Terus kita buat kas akhir periodenya. Caranya itu gampang banget. Tinggal kita jumlah semuanya dari atas sampai bawah ini. Nah, kalau udah kayak gini, rapiin dulu biar nanti gampang dibacanya. Nah, kayak gini. Di sebelah sini nanti kalian bisa lihat. Wait. Ini juga. Nah, di sebelah sini, ini dipindah ke sini. Nah, nanti hasilnya itu laporan arus kas ini bakalan angka ini sama-sama kayak akun di kas tadi. Di buku besar kas. Jadi pastiin kas sama yang ada di sini itu sama hasilnya. Untuk dari hasil pengurangan dari debit atau kredit maupun kredit mau dikurangi debit kayak gitu. Jadi ini udah balance. Sekian video dari saya. Terima kasih.